Alia Sakira, siswi asal Sulawesi Selatan berhasil mengharumkan nama daerahnya setelah dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2025 kemarin. Gadis kelahiran Makassar 1 Oktober 2008 ini merupakan siswi SMA Negeri 14 Makassar. Ia merupakan putri dari pasangan Jabar B dan Asmah Febriani. Kepulangannya langsung disambut hangat oleh keluarga dan teman-temannya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Jumat 22 Agustus siang. Momen itu menjadi kebanggaan tersendiri karena Alia adalah orang pertama dari Sulsel yang membawa baki dalam 30 tahun terakhir. Alia mengaku pengalaman selama 40 hari di Cibubur, Jakarta Timur bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan. Ia menceritakan selama latihan dirinya ditempa secara mental dan fisik. Selain itu, harus hidup tanpa gawai dan komunikasi dengan keluarga. Momen paling menegangkan lanjutnya terjadi sehari sebelum penugasan. Ia baru ditunjuk sebagai pembawa baki pada H-1 upacara penurunan. Alia menuturkan ia berhasil melewati proses seleksi ketat dari tingkat kota hingga nasional. Dari total 132.000 pendaftar se-Indonesia, ia terpilih sebagai salah satu pasukan inti di istana. Saat bertugas di hadapan Presiden Prabowo Subianto, para menteri dan tamu negara, rasa gugup sempat dirasakan. Namun ia dan rekan-rekannya mengatasinya dengan menanamkan pikiran seolah itu hanyalah latihan biasa. Selain pengalaman berharga, gadis 17 tahun ini juga mendapat dukungan fasilitas, uang saku, serta perlengkapan dari BPIP, Pegadaian hingga Bank BRI. Alia bahkan sempat mendapat sapaan khusus dari Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang memberi semangat setelah ia sukses melaksanakan tugas bersejarah itu. Diceritakan mungkin pengalamannya selama membawa baki di upacara penurunan bendera di istana. Jadi izin Kak, pengalaman saya selama di Jakarta itu awalnya kita mengikuti masa latihan di Taman Wilandatika dan itu kurang lebih 40 hari Kak, tanpa komunikasi, tanpa handphone, tanpa gadget. Dan itu menurut saya suatu hal yang berat Kak awalnya, tapi karena kita bertemu dengan 38 provinsi dan teman-teman kita juga saling mendukung, kita saling bersatu dan jadi kita bisa melewati hal itu Kak. Dan juga saat penugasan di Istana Merdeka itu, pada saat saya ditunjuk menjadi seorang pembawa baki penurunan H-1 pada hari H-1 jam, di situ saya agak shock Kak, karena saya tidak menyangka bakal menjadi seorang pembawa baki. Dan juga pada saat itu kita mempersiapkan diri aja Kak, pada sebelum saat diumumkan menjadi posisi apa, kita mempersiapkan diri di mana aja kita diletakkan kita pasti bisa. Jadi kita Jessica dan saya juga bangga bisa membawa nama sekolah saya, membawa nama kota saya, membawa provinsi saya, membawa nama keluarga saya, dan itu adalah hal yang merupakan tanggung jawab yang besar bagi saya Kak. Dan juga saya berhasil bisa melewati seleksi di mana saya bersaing dengan kurang lebih 132.000 orang di seluruh Indonesia, dan itu hal yang membuat saya bangga Kak. Pernah kepikiran tidak bisa bertugas sampai di istana? Pada awal saya mengikuti seleksi Kak di tingkat kota, saya itu punya target Kak. Jadi saya punya target, insya Allah ketika saya sudah memantapkan diri saya, yaitu saya memantapkan dengan saya berlatih akan mental saya, fisik saya Kak. Jadi ketika saya seleksi, saya itu merasa saya harus bisa. Dan target saya ya itu Kak, insya Allah sampai di sana dan alhamdulillah bisa sampai di sana Kak. Kak, bagaimana sih caranya mengatasi ketegangan selama proses upacara itu? Ketegangan tentunya pasti kita semua di hari H itu deg-degan sekali Kak, karena ini bukan cuman berhadapan dengan tamu-tamu negara aja, ini udah berhadapan dengan presiden langsung Kak. Jadi kita tuh pasti punya rasa deg-degan serta bangga, dan kita tuh mengatasi itu dengan cara kita berpikir bahwa oh ini cuma latihan biasa aja, nggak usah dipikir ini udah ini enggak. Kita berpikir ini latihan hari biasa aja. Jadi pas itu kita menghadapi itu dengan juga chemistry kita Kak, agar lebih bersatu, jadi latihannya tuh terasa lebih ringan Kak. Ada hadiah tidak yang didapat?
Alhamdulillah banyak Kak, fasilitas dari negara, dari BPIP juga ada mulai dari baju, dari dia perlengkapan sebuah untuk latihan dan juga ini Kak, jaket PDU gitu Kak. Ada uang tunai tidak? Ada Kak, Uang pembinaannya? ya. Uang pembinaannya? Uang ini sih Kak, ada dikasih uang saku juga oleh BPIP, ada dikasih oleh Bank BRI, ada dikasih oleh Pegadaian gitu. Boleh tahu jumlahnya berapa? Kalau misalnya dari Bank BRI itu kurang lebih 5 juta Kak. Ada yang berupa beasiswa atau bagaimana? Beasiswa ya Kak. Insya Allah itu belum saya tahu sih Kak, tapi insya Allah ada. Kak, kemarin kan sempat dipanggil juga sama Presiden Prabowo, itu gimana? Prabowo? Oh iya, Megawati. iya infonya ada dipanggil. Di situ beliau memanggil saya karena beliau mencari mencari Bunda Rima itu adalah wakil ketua BPIP. Di situ beliau mencari Bu Megawati dan dia menunjuk saya dengan Bianca, orang dari Sulawesi Utara. Di situ mungkin beliau bilang kasih semangat gitu Kak buat kita berdua, dan juga dia juga memanggil Rita yang selaku pemimpin pengukuhan Kak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.